Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, malah kita terlebih dahulu menghadiahkan suratul Fatihah terkhusus untuk musannaf beliau Syekh Syuja dan para fuqaha, para ulamaul amilin yang lainnya, dan utamanya untuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan beserta sahabatnya, juga seluruh umatnya, dan untuk kita semua jamaah Mushol Al-Falah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kitabul haji wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a: al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujuduz zati war rahilati wa takhliyatut tariqi wa imkanul masiri. Kitabul haji ini kitab menerangkan tentang hukum-hukumnya haji. Halaman berapa Pak Hari? Halaman 37 ibu-ibu. Pokoknya dilihat, disimak aja gitu. Simak, insya Allah dengan melihat tulisan-tulisan dalam kitab tersebut menambah keberkahan kita dalam mengaji. Jadi setelah kita mengkaji tentang iktikaf, sebelumnya juga tentang persoalan puasa, kita melanjutkan masuk pada yang namanya Kitabul Haji Aywal Umroti. Itu kitab yang menjelaskan tentang haji dan umroh. Bertepatan sudah mau mulai pulang ya, atau sudah ada yang pulang ini Pak? Sudah ada yang pulang? Sudah ada atau mulai pada pulang jamaah-jamaah haji yang dari Indonesia berhaji. Kita masuk kepada kitab yang menjelaskan haji. Semoga kita juga dipanggil oleh Allah untuk berhaji ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Karena di antara faidah daripada mengaji, pada suatu bab apa kita mengaji, kalau kita sungguh-sungguh, jikalau bab tersebut itu menjelaskan tentang amalan perintah, maka kita dimudahkan untuk menjalankan, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Jikalau kemudian bab yang kita pelajari itu suatu larangan, maka insya Allah jikalau kita benar-benar mengkaji bab tersebut, maka kita juga dimudahkan untuk menghindari larangan-larangan yang ada pada bab tersebut. Nah, ini haji dan umroh ini termasuk bagian daripada perintahnya Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan perantara kita mengkaji Kitabul Haji dalam kitab takrib ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk berhaji ke Baitullah. Dalilnya haji masyhur,
walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat ke-97. Dan bagi Allah wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah. Siapa itu? Man istata'a ilaihi sabila, ialah orang yang mampu untuk menuju ke Baitullah, menjalankan, melaksanakan haji ke Baitullah. Dalam urusan haji, di mana haji adalah salah satu rukun Islam, betul? Salah satu rukun Islam, di mana satu rukun Islam ialah pembacaan atau pelafatan 2 kalimat syahadat, yang kedua ialah menjalankan sholat 5 waktu, yang ketiga ialah menunaikan atau membayar zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, dan yang kelima ialah haji bagi orang yang mampu. Loh, kalau kita agak teliti, kenapa kalau dalam urusan haji kok ada qayyid, ada kata-kata jikalau mampu? Kenapa dalam urusan puasa kok nggak ada kata-kata puasa jikalau mampu? Atau dalam urusan zakat, wajib zakat jika memenuhi syarat umpama. Tapi kalau dalam haji kok ada kata-kata haji wajib jikalau mampu. Ini kenapa gitu loh. Artinya dalam hadis atau dalam Al-Quran kok seperti itu alasannya apa? Mungkin Ustaz Bahwani juga sudah tahu alasannya karena beliau sering mengajar tafsir. Cuma saya juga kalau boleh memahami kenapa dalam urusan haji ini ada penekanan berangkat haji jikalau mampu. Memang ini untuk orang-orang yang mampu, benar-benar harus ingat bahwa kalian itu belum benar-benar sempurna, belum benar-benar sempurna, bukan terus kemudian tidak dikatakan Islam. Islamnya belum bagi orang yang benar-benar kaya dan badannya juga masuk untuk melaksanakan haji, belum sempurna jikalau belum bagi orang yang mampu loh. Kalau orang yang nggak mampu jangan dipaksakan mampu, nanti rekoso. Okay. Dan juga penekanan haji ini benar-benar bagi orang yang mampu. Kalau belum mampu jangan memaksakan. Bahkan di situ nanti ada satu atau beberapa kasus yang bahkan wala yustahabu. Jadi tidak disubahkan, tidak disurahkan untuk berangkat. Bahkan di situ jikalau benar-benar nyata adanya doror, tidak boleh berangkat. Ketika mau berangkat haji ternyata ada keadaan-keadaan yang menjadikan kurang mendukung, atau keamanannya itu belum terjamin, atau hal-hal yang menjadikan itu sulit untuk menjalankan ibadah haji, maka wala yustahab, tidak disunahkan untuk berangkat. Bahkan bisa menjadi haram jikalau memang itu membahayakan nyawa, mengancam harta, dan di situ tidak ada keamanan yang menjamin secara hukum manusia. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Sekarang gini lah kalau haji hutang gimana Ustaz? Haji ada nggak seperti itu? Ada? Banyak. Nah, kalau karena saya orang kampung, baru ke kota baru 3 tahun, kayaknya di situ belum apa itu namanya masuk istilah haji hutang di kampung. Paling orang-orang kampung mau berangkat haji sudah ketuaan, punya sawah, punya tanah dijual. Umur sudah kira-kiranya sudah tinggal pendek, akhirnya jual sawah atau jual tanah dan lain sebagainya. Gimana Ustaz? Kalau di kota itu kan katanya banyak yang kemudian ngangsur, bahkan di situ sudah berangkat masih ngangsur. Ada seperti itu Bu? Ketika tidak mampu berangkat haji, urusan fulus, urusan finansial, berarti kan belum ada kewajiban haji. Ketika memaksakan untuk hutang,
pulang-pulang malah punya hutang. Ya apa enggak? Sementara hutang ini wajib untuk dibayar. Setelah haji bukan lepas dari tanggungan manusia, malah punya tanggungan kepada manusia. Kan gitu. Mohon maaf ini. Wah, berarti Ustadz ini nggak mau haji, ya mau. Kalau ada tiket berangkat, suruh berangkat, ya berangkat. Yang penting nggak hutang. Gitu. Artinya gini, kalau tidak mampu sampai di situ diutang-utang, kalau bisa jangan gitu loh. Karena yang asalnya kita tidak punya tanggungan kepada manusia, malah menjadi punya tanggungan. Ini berat urusannya gitu loh. Ini berat urusannya. Wong haji itu kan dalam prosesinya sebelum berangkat sampai di situ minta halalnya kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada kenalan-kenalannya, biar dalam proses berangkat haji itu benar-benar tidak punya tanggungan dengan manusia. Lah kok malah di situ hajinya haji ngangsur gitu loh. Karena di situ katanya Islam belum sempurna kalau benar-benar belum menjalankan rukun yang kelima. Itu kan bagi orang yang mampu. Kalau orang yang belum mampu jangan dipaksakan. Kalau nyelengin Ustaz boleh-boleh aja, monggo. Kalau nyelengin juga monggo silahkan. Tetapi sebenarnya dalam prakteknya itu kita tidak dituntut untuk terlalu fokus mengumpulkan uang, menabung uang untuk haji, enggak. Kita fokusnya itu mengembangkan harta yang jikalau memang jatah kita kaya, oh ada uang ini, daftar haji. Itu sebenarnya. Itu kan di situ, mohon maaf ini, boleh dong saya berkomentar, namanya juga orang haji, mohon maaf. Kadang di situ memang ya adanya haji ngangsur, adanya umroh ngangsur, adanya kalau menurut saya nggak sesuai dengan aturan kita. Kalau menurut saya, tapi juga menurut ulama-ulama yang lain mungkin. Itu kalau menurut saya itu memang trik daripada supaya travel haji umroh itu tambah laku. Yang digembor-gembor itu dalil-dalil yang itu. Ya mohon maaf ini bukan saya kok radikal loh, insya Allah. Artinya apa itu namanya hal yang sebenarnya tidak terbebani atau membebankan umat, jangan kemudian dijadikan beban umat gitu loh. Oleh karena itu sebenarnya kalau pada praktek dasarnya ketika kita punya pekerjaan ya udah kerja. Kalau kemudian delalahnya itu ditakdir kerjaannya mulus, hasilnya banyak, nah ini berarti punya uang, silahkan untuk daftar haji ataupun umroh gitu. Kalau lagi jinggih monggo, tapi itu nggak ada tuntutan seperti itu. Jadi relax. Nah kalau tiba-tiba ada tiket tinggal berangkat, yuk berangkat. Ya fastabiqul khairat gitu aja. Lah ya maka gitu kan mau aja, namanya rezeki nomplok gitu kan. Gitu guys. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Ibu-ibu ini ada yang mau berangkat haji apa belum? Sudah daftar? Oh belum daftar. Insya Allah daftar semua, nggak daftar juga nggak masalah. Yang penting berangkat. Hukum haji dan hukum umroh. Hukum haji itu fardu ain bil ijma. Bagi orang yang mampu maksudnya. Fardu ain bagi orang yang mampu menurut semua kesepakatan semua ulama. Itu hukumnya fardu ain. Adapun umroh, wa hukmul umrati fardu ainin fi madhabil Imam Syafi'i. Hukumnya fardu ain dalam madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i, umroh itu hukumnya sama seperti haji gitu. Sama seperti haji, sama-sama fardu ain bagi orang yang mampu. Wakila innaha sunnatun muakkadatun. Menurut sebagian pendapat ini adalah wahwa madhabul malikiyah wal hanafiyah. Menurut madhab maliki dan menurut madhab hanafi,
hukum daripada umroh ini tidak sampai fardu ain, tetapi sunnah muakkadah. Ini menurut madhab Maliki sama madhab Hanafi. Wa indal Hanabilah, kalau menurut madhabnya Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, ini di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal ada dua pendapat. Oke, ada dua pendapat. Para ulamanya menyimpulkan ternyata didiskusikan ada dua pendapat, yaitu ada dari kalangan Hanabilah yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Paham ya? Jadi kalau menurut madhab Syafi'i hukumnya ialah fardu ain. Adapun menurut pendapat yang lain dari madhab 4 kebanyakan menyatakan sunnah. Ini akan menjadi apa itu namanya, perbedaan sikap juga jika lo punya uang dengan keadaan realitas sekarang. Kenapa? Realitas sekarang itu kan haji, waiting listnya itu kan lama. Nah, jika lo punya uang ini gimana? Haji dulu apa umroh? Kalau kita mengikuti madhab Syafi'i yang menyatakan bahwa umroh itu fardu ain, nah, jika lo nanti kemudian dia punya uang, sebenarnya uangnya ini cukup untuk berangkat umroh, langsung berangkat maksudnya kan. Kalau umroh kan nggak kenal batas waktu tertentu kan, gitu. Nah, ketika di situ punya uang untuk berangkat umroh, jikalau digunakan untuk berangkat umroh, maka uang ini belum bisa untuk daftar haji. Kalau digunakan untuk daftar haji, maka di situ belum langsung bisa berangkat umroh, masih menunggu beberapa tahun yang kita tidak tahu umurnya masih ada apa tidak. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka jikalau seperti itu kasusnya, wajibnya umroh terlebih dahulu. Paham Bu? Umroh terlebih dahulu. Nah kalau kemudian kok tiba-tiba waduh sudah terlanjur tak daftarin untuk haji, ya berarti masuk pendapatnya selain madhab Syafi'i yang menyatakan tidak sampai fardu ain, kecuali ibu punyanya uang sampai 500 miliar atau berapa ratus juta yang kemudian langsung haji plus 3 atau plus berapa itu kan tingkat-tingkatan kan ya, ada plus 1, 2, 3, 4 atau berapa itu 500 juta atau berapa, ya monggo silahkan langsung berangkat haji plus umroh seperti itu. Jadi itu hukum. Nah, haji dan umroh sendiri itu bukan suatu hal yang cacat, bukan suatu hal yang benar-benar kurang bagi orang yang belum mampu untuk berangkat haji, mereka dibandingkan dengan orang yang sudah berangkat haji. Bedanya kalau orang yang sudah mampu tapi belum mau berangkat haji, dan ada penekanan jika lo mampu sudah bisa berangkat, berangkatlah, jangan ditunda. Pernah kan dulu ada artis tanpa sebut nama, saya lihat betul beritanya. Nah, pernah saya ceritakan apa belum ya di sini? Belum kayaknya. Tahun berapa itu? Jadi sudah waktunya dia berangkat haji. Sudah waktunya berangkat haji, sudah daftar, tinggal berangkat, dapat job. Jobnya itu pada waktu pas hari-hari haji. Jobnya banyak cuannya. Kalau nggak salah dulu 500 juta atau berapa gitu. Pokoknya diuraikan sama dulu apa, pokoknya di berita itulah. Jadi jikalau hajinya ini dia tidak jadi berangkat mengambil job, nah ini hasil dari, kan rugi kan mestinya kan ya, karena sudah daftar nggak jadi berangkat. Dulu kan masih murah, paling di situ rugi berapa puluh juta, jobnya ratusan juta. Akhirnya dimatematika dengan nalar manusia. Jadi akhirnya di situ wah, kalau nggak salah 500 juta kalau nggak salah. Jadi diambil job, hajinya diundur tahun berikutnya. Masih hidup, sampai sekarang masih hidup. Jobnya diundur, jobnya diambil, hajinya diundur tahun berikutnya, kan masih sisa untuk sekedar berangkat
haji masih untung, tapi Allah tidak seperti itu. Urusan rumah tangganya kacau. Kalau nggak salah sekarang bos sudah berangkat haji atau belum gitu, belum tersiar kabar. Jadi urusan rumah tangganya kacau, ketahuan serong dan sebagainya, ya akhirnya nggak usah ditebak ini artis siapa ibu-ibu. Yang penting diambil pelajarannya gitu aja. Kalau memang sudah waktunya berangkat ibu-ibu, kemudian badannya juga oke, meskipun uang sakunya cuma 50 juta, oke, 50 juta daripada 500 juta kan ya, oke, ya berangkat aja, sekalipun nanti kemudian ibu-ibu dapat job yang lebih dari itu, karena itu termasuk godaan seperti itu. Dan haji yang benar-benar nyes bagi orang yang menjalankan itu diistilahkan dengan al-hajju al-mabrur. Okay? Makanya bahasanya kalau orang kok haji mendapatkan mabrur, itu mendapatkan jaminan Allah surga. Tapi haji yang mabrur, haji yang wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan bagi orang yang menjalankannya kecuali mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Apakah setiap orang pasti haji mabrur? Belum tentu. Tapi kita jangan seudon, Allah mabrur enggak itu, Allah ya jangan gitu, kasihan udah keluar puluhan juta kok. Okay? Kasih berat memang haji mabrur, berat urusannya. Karena gini, mulai dari prosesinya, pengamalannya dia itu prakteknya benar-benar sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan baik rukun, baik kewajiban itu memang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti harus paham hukum. Harus paham hukum. Wa huwa alladzi la yukhalitu itsmun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Orang yang kemudian nantinya mendapatkan haji mabrur dalam proses mulai dari ihram, niat haji sampai kemudian tahallul la yukhalituhu itsmun, tidak ada sama sekali dia melakukan dosa. Lo berat gak itu? Dibersih, clean sheet, tidak pernah melakukan dosa. Jadi marwah juga ini harus dijaga. Marwah orang yang ibadah juga harus dijaga. Nah, orang haji baru tawaf sudah selfie, ya kan? Itu kan masa marwah orang ibadah loh. Semoga saya terhindar. Ini saya komen, semoga saya juga tidak tergoda untuk melakukan seperti itu. Lagi tawaf selfie atau kemudian video zoom, video call dan lain sebagainya. Artinya pantas dan enggaknya itu juga patut untuk dipertimbangkan dalam beribadah gitu loh. Silahkan di situ mengambil video, silahkan mengambil foto, tapi di suasana-suasana tertentu, jangan di suasana-suasana atau di kondisi-kondisi yang benar-benar penting gitu loh. Utamanya urusan rukun, urusan kewajiban, sedang menjalankan kesunahan gitu. Karena itu adalah ada marwahnya, ada kehormatannya dalam urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kemudian jika orang sudah bisa menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah, menjauhi perkara-perkara yang termasuk dosa, lantas kemudian dia benar-benar dicuci dosanya oleh Allah, kayaumi waladatuhu, seperti hari di mana dia terlahir kembali dari jabang bayi, dari jabang ibu, dari apa namanya, guo garbo kalau bahasa Jawa, guo garbo, dari ibunya, seperti itu. Terus diterangkan lagi tandanya dia sudah tidak melakukan kemaksiatan yang biasanya dilakukan sebelumnya. Kalau sudah haji tidak melaksanakan kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan yang biasanya dilakukan sebelumnya. Dia sebelumnya kemaksiatannya apa? Sering nge-share kabar-kabar yang belum jelas, yang nanti menimbulkan fitnah, dia sudah tidak lagi, tambah khusyuk. Kok menakutkan, biasanya orang tambah khusyuk itu mati, ya enggak gitu juga, okay? Terus kemudian perilakunya tambah baik, perilakunya tambah soleh, bukan sekedar ingin diundang Pak Haji dan Bu
Bu Haji itu ibarat suatu panggilan yang menurut dia nggak penting. Yang penting adalah kepribadiannya itu lebih baik, kepribadiannya itu lebih soleh. Ya kan gitu. Bukan dia semua komentar. Saya takut kadang komentar-komentar seperti itu. Jadi baru pulang haji ditangkap KPK atau Kejaksaan Agung gitu kan ya, ya komentar takut sih. Komentar. Kalau Pak Jaka untuk komentarnya wah keras-keras. Berani. Karena orang sono kan, orang Jakarta kan hidupnya. Alhamdulillah, gitu. Jadi seperti itu. Berarti ingin haji apa enggak ini ibu? Pengen. Jangan khawatir. Kalau belum mampu jangan khawatir. Ibu kepingin berangkat ke sono atau yang penting mendapatkan intisari pahala haji? Kalau ibu ini ke sono berarti pengen jalan-jalannya. Pengen mengambil utamanya mengambil hikmahnya, kemudian mengambil pelajarannya, kemudian mengambil intisari pahalanya, atau enggak usah pengen ke sono berarti pengen jalan-jalannya, hanya ingin melihat Ka'bahnya, hanya ingin melihat apa lagi, Masjidil Haramnya, Masjid Nabi. Ya betul, itu juga ibadah, tetapi kan tingkatannya diangkat lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis baginda Nabi banyak beberapa amal ketaatan yang dimana orang jikalau belum berkemampuan haji ataupun umrah utamanya haji, jikalau benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya, tetap orang tersebut mendapatkan pahala seperti, bahasanya seperti loh, pahala seperti orang yang menjalankan haji, tapi belum bisa dikatakan dia menjalankan haji. Artinya apa? Jikalau dia mampu, dia tetap kewajiban berangkat. Banyak, ada 3 sini saya sampaikan di sini 3. Yang pertama sholat Jumat. Kalau ibu nggak perlu, ini urusnya bapak-bapak. Makanya bahasanya al-jumu'atu hajjul fuqara. Dalam kitab Jami'us Shaghir, kitab hadis al-jumu'atu hajjul fuqara wa fi riwayatin al-jumu'atu hajjul masakin. Sholat Jumat itu adalah hajinya orang-orang yang belum berkemampuan. Oleh karena itu Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam syarah Jami'us Shaghir, beliau mengomentari syarah Jami'us Shaghir namanya Faidul Qadir, Faidul Qadir. Beliau mengomentari ini adalah merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang belum berkemampuan. Jikalau kemudian pada hari Jumat menjalankan kewajiban yang ada di hari Jumat, berkumpul bersama-sama di masjid untuk menjalankan sholat Jumat, kesunahannya juga dijalankan, mendengarkan khutbah, ilmu-ilmu yang ada di situ didengarkan, pulang-pulang tambah soleh, tambah baik. Itu berarti dia seperti halnya orang yang mendapatkan pahala haji. Kemudian amal ketaatan yang kedua, mamasya ila maktubatin fil jamaah fahuwa kahajjatin. Barang siapa berjalan menuju suatu tempat untuk menjalankan sholat maktubah dengan berjamaah, fahuwa kahajjatin, maka apa yang dilakukan seperti halnya dia haji. Sholat jamaah 5 waktu secara istiqomah. Karena apa? Ketika orang sholat jamaah on time itu termasuk fadilah jamaah itu kan apa? Merubah pribadi seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih disiplin. Sholat niatnya sholat jamaah, nggak perlu kemudian meneropong imamnya siapa ya, yang jamaah siapa saja ya. Podo-podo nyembah Gusti Allah. Jamaah aja, biar tenang gitu loh. Dimanapun tempatnya sholat. Kalau di lingkungan sini ya sholatnya di sini. Kalau kemudian di perjalanan pada waktu sudah waktunya nggak harus kemudian sampai al-falah dulu. Ya di jalan, ya bukan sholat di jalan loh ya. Cari masjid musola di. Jadi jamaah sholat aja, niatnya apa? Menghormati waktu, niatnya untuk bisa menjadikan diri kita itu lebih baik. Kan gitu, tujuan haji kan seperti itu. Tujuan haji itu ada perjuangan baik berupa finansial, berupa fisik,
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah man huda il masjidi la yuridu ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin hajjatu. Siapapun yang berjalan, huda bahasanya pagi-pagi, tapi kita mutlakkan siapapun yang berjalan atau menuju ke suatu masjid. Masjid ini juga apa itunya, boleh masjid, boleh yang lainnya. Ya ini bahasanya, la yuridu illa ayat ta'allama khairan. Dia tidak menghendaki ke tempat itu kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Berarti urusannya ngaji. Urusannya ngaji, tujuannya utamanya cuma dia ingin belajar kebaikan, berarti dia murid, atau dia mengajarkan kebaikan, berarti dia guru. Cuma itu doang. Nah, maka di situ karena lahu ka'ajri hajjin tamin hajatuhu. Maka bagi orang seperti itu, baginya seperti orang yang mendapatkan pahalanya orang yang berhaji yang sempurna haji. Jadi tenang aja, kita seperti ini niatnya ngaji, belajar kebaikan, menyampaikan kebaikan. Kalau kita jalani dengan adab orang yang ngaji, kita memang benar-benar jalan ini karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ilmunya Allah, insya Allah buktikan sendiri nanti di akhirat. Katanya dulu Ustaz Faisal, orang yang ngaji gini. Nah, kalau ibu-ibu nuntut saya, ya saya sampaikan lagi. Mana Imam At-Tabarani? Itu kan hadis riwayatnya Imam At-Tabarani. Benar apa enggak itu? Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahalanya orang yang berhaji. Karena tadi intinya untuk merubah pribadi lebih baik sehingga mudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penghibur bagi orang yang belum berhaji gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat wajibnya haji ada 7. Yang pertama Islam. Wasyara itu wujubil haji. Adapun beberapa syarat kewajiban haji, maksudnya jikalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka wajib untuk berangkat haji. Sab'atu asya, itu ada 7 perkara atau 7 syarat. Al-Islamu, yang pertama ialah Islam. Berarti orang yang bukan Islam tidak ada yang dipanggil haji. Jangan cuma terus kemudian sama-sama organisasinya, sama-sama partainya, sama-sama pendukungnya, tim sesnya, non muslim dipanggil haji yojo. Bukan Gus dipanggil Gus, bukan Kiai dipanggil Yai. Repot itu, mencemarkan nama gelar Kiai atau Gus. Al-Islamu, satu Islam, wal buluhu, dan balik. Orang yang sudah balik harus, tapi orang yang belum balik boleh nggak haji? Orang yang belum balik boleh nggak haji? Sah-sah saja hajinya. Orang yang di situ belum balik itu sah, hajinya sah. Kalau dia belum baliknya itu tamyiz, sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa BAB sendiri, bisa cepok sendiri. Berarti tamyiz itu mendekati balik 7 tahun ke atas, itu sah-sah saja hajinya. Apalagi sudah balik, sah-sah saja. Haji 2 bulan. Hajinya siapa itu? Cak Torek atau siapa itu? Ya sah-sah saja, tapi ketika seperti itu belum menggugurkan kefarduan haji. Ya, ada anak baru berapa bulan atau berapa tahun dia dihajikan orang tua, artinya diajak berangkat haji sama orang tuanya, wudunya dia dibantu orang tuanya, tawafnya dibantu orang tuanya. Ini apa yang dilakukan? Dia hajinya sah-sah saja, tapi apa? Belum menggugurkan kefarduan haji, karena kan ada yang namanya kewajiban haji seumur hidup sekali. Maksudnya apa? Jikalau anak itu tumbuh dewasa, lantas kemudian anak ini kok dia ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia wajib berangkat lagi untuk haji, menggugurkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Wal aklu, dan berakal, wong edan kok haji orang wajib jenenge edan. Wal quryatu, dan merdeka, wa wujuduz zadi, dan adanya saku atau bekal, dan adanya bekal. Ada bekal jikalau
dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, yo tidak menjadi persyaratan. Contohnya siapa? Orang yang dekat dengan Mekah, nggak perlu kemudian pakai uang banyak, tinggal pulang pergi gitu aja, jalan juga sampai gitu. Nah, ini adanya persyaratan wujudnya bekal itu memang bagi orang yang membutuhkan uang lah, apa kemudian pakaian lah, apapun yang digunakan untuk memperlancar, untuk menyampaikan apa prosesi haji. Jikalau dibutuhkan harus ada. Jikalau tidak ada, maka di situ tidak ada kewajiban. Terus ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak di kitab ada pertanyaan. Kalau ada orang bisa menghilang, ada orang diberikan keistimewaan oleh Allah, celing sampai Mekah. Ada nggak seperti itu? Pernah dengar? Pernah. Keramat-keramat itu, karomah-karomah. Umpama Pak Nuril ini punya ilmu, kemudian lempit bumi, celing langsung ke sono, kan nggak perlu fulus, nggak perlu uang, tiba-tiba sampai Mekah. Ada para wali-wali Allah seperti itu. Kemudian dibahas dalam kitab fikih, orang yang dikasih keistimewaan Allah seperti itu, apakah wajib bagi dia berangkat haji dengan cara seperti itu? Kan dia tidak butuh namanya bekal sepertinya orang biasa yang kemudian daftar dulu, butuh uang berapa dan lain sebagainya. Dia Bismillah sampai sono. Wajib nggak dia berhaji dengan cara seperti itu? Kalau dalam urusan fikih, nah, ini nggak wajib menurut mazhab Syafi'i. Tidak wajib karena itu suatu perkara yang langka, nggak umum. Kalau dalam bahasa kaidah fikih, an-nadir kal ma'dum. An-nadir kal ma'dum, perkara yang langka sebagaimana perkara yang tidak ada. Dia tetap tidak dianggap mampu untuk berangkat haji karena ilmu itu dan cara itu tidak umumnya orang. Tapi menurut sebagian ulama, dalam praktek seperti itu, meskipun tidak wajib, disunahkan tetap berhaji. Karenanya toh dia tetap bisa berangkat ke sono tanpa membutuhkan bekal seperti itu. Jadi gitu, itu fikih ya. Jadi fikih itu nahkumu bidzawahir. Kami menghukumi secara hukum-hukum zahir. Dan ada kaidah an-nadir kal ma'dum, perkara-perkara yang langka itu dianggap tidak ada. Dia dianggap tidak ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warrohilati, dan adanya tunggangan. Jikalau dibutuhkan bisa beli, berarti beli pesawat sendiri. Harus tahu nyewa pesawat, rata-rata di sini nyewa pesawat. Hada idza kana syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatani faktar. Adanya persyaratan tunggangan ini jikalau antara tempatnya sama Mekah itu sampai 2 marhalah lebih, ya, lebih dari 90 kilometer. Meskipun dia kuat, meskipun fisiknya kuat sprint atau kuat jalan kaki lebih dari 2 marhalah, maka nggak dianggap. Tetap di situ ada persyaratan wujudi rohilah. Okay. Ada orang sampai 100 kilo kuat berjalan, bahkan kuat lari. Dia nggak punya uang untuk menyewa tunggangan, tidak punya uang untuk menyewa bus atau menyewa kereta, tapi dia kuat berjalan. Wajibkah dia untuk tetap berangkat haji? Nggak wajib, karena tadi nggak umum orang seperti itu. Masa lebih dari 90 kilo kuat, nggak umum, tidak umum. 90 kilo kan ya juga jauh kalau jalan kaki kan. Oleh karena itu ketika perkara yang nggak umum, langka, dianggap tidak ada. Orang seperti itu tidak ada kewajiban untuk berangkat haji, tapi sunnah tetap berangkat kalau memang tidak membahayakan dirinya. Paham ya? Wa takhliyatut thoriqi, dan aman dalam perjalanannya. Beda kalau ada perang, meskipun badannya sehat, uangnya melimpah, terus kemudian pesawatnya juga ada, BBM-nya juga oke, terus kemudian ternyata ada perang, ada ketidakamanan, atau pokoknya yang membahayakan baik ala nafsi au mali au bud'i, mengancam nyawanya, mengancam hartanya, atau mengancam kehormatannya, maka di situ tidak ada kewajiban untuk berangkat haji, bahkan tidak disunahkan
bahkan bisa diharamkan jikalau benar-benar nyata membahayakan. Ada perang berkecamuk kita melewati suatu negara yang lagi ada perang, itu bahasanya jelas itu membahayakan, maka dan tidak hanya tidak sunnah, bahkan di situ diharamkan untuk berangkat. Karena apa? Mengancam nyawa, membahayakan diri sendiri. Janganlah kalian jatuhkan diri kalian dalam kerusakan. Wa imkanul masiri, wa imkan dan masih, dan dimungkinkannya untuk jalan. Artinya jalan dia pergi. Maksudnya kan namanya haji kan di waktu tertentu. Nah, ternyata punya uangnya, okay, terus kemudian langsung jalan, nggak ngatasi, terlalu mepet. Atau terus kemudian punya uang sampai ratusan juta, tiba-tiba umpama miliaran, ternyata pendaftaran sudah ditutup, sudah tidak ada kuota untuk haji langsung berangkat, maka seperti itu dia tidak wajib berangkat pada waktu itu, sekalipun nanti dia harus berangkat pada tahun berikutnya. Itu adalah persyaratan-persyaratan yang ada dalam haji. Jikalau persyaratan-persyaratan tersebut kok terpenuhi, maka wajib bagi orang yang memenuhinya untuk berangkat haji, okay? Untuk berangkat haji. Jadi sekali lagi, manis tato ilai sabila, kan ya kita agak gimana, orang Indonesia itu yang haji banyak setiap tahunnya, bahkan waiting listnya itu tidak hanya bertahun-tahun tapi puluhan tahun. Wah, berarti kan Indonesia kan jos, orangnya benar-benar makmur, mestinya kan gitu. Di situ kan kuat pada berangkat haji sampai berantri makmur tenang ini Indonesia. Ya apa enggak Bu? Makmur tenang apa belum? Alhamdulillah sekarang kan kita sering makan nasi sehari 3 kali. Tadi kalau ada katuran atau ada tasyakuran ya makan lagi. Kan berarti makmur. Berarti Indonesia itu makmur. Tapi kepada semelet kalau di media-media, nah itu tadi kembalinya, kenapa di situ yang banyak haji sudah berantri-antri kok terus kemudian rakyatnya itu terasa belum makmur. Karena tadi kalau menurut pemahaman saya belum mampu, kayaknya dipaksakan mampu gitu loh. Belum mampu kayaknya dipaksakan mampu. Dari sekian banyak yang kemudian berhaji, yang benar-benar mampu itu berapa persen? Yang benar-benar mampu menurut fikih itu berapa persen? Adakah 50%? Nah, kan gitu. Oleh karena itu, semoga kita haji baik mampu maupun tidak mampu, yang penting tidak menanggalkan hutang. Tidak menanggalkan. Cukup ya pada kajian malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Amalan haji, nggak pantas kalau tanya saya belum haji sama-sama. Di sini sudah ada yang haji? Sudah ada yang haji Pak Ari? Belum? Sama dong. Kalau yang sudah mendaftar haji, terus kemudian meninggal, ya, apakah dia mendapat pahala hajinya? Terus apakah itu wajib dikembalikan? Terima kasih. Secara kaidah dasarnya Bu atau bapak-bapak yang hadir semuanya di sini, jikalau kita sudah punya niatan untuk ibadah, apapun itu ibadahnya, apakah itu sholat jamaah, apakah itu umroh, apakah itu haji, apakah itu puasa, ya kan? Kalau kita sudah punya niatan tekad untuk menjalankannya, tetapi Allah mentakdirkan kita belum bisa menjalankannya karena sakit umpama atau karena nggak ada umur, maka niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Amal belum tentu sah jikalau tidak ada niat. Niat kadang-kadang meskipun tidak ada amal,
bisa mendapatkan pahala daripada amal itu sendiri seperti tadi. Berarti apa? Ketika ada orang sudah punya niatan haji, ternyata Allah belum mentadai berangkat karena sudah dipanggil dulu, ya dia secara maknawi mendapatkan pahalanya haji, tapi tak perlu diundang haji. Artinya di batu nisannya nggak perlu dikasih kata-kata haji, itu aja. Paham ya? Terus kemudian apakah wajib untuk dibadalkan? Apakah wajib untuk dibadalkan? Jadi seperti ini. Ketika ada orang yang mau, dilihat dulu, saya tidak langsung ngejudge, dilihat dulu apa itu namanya kasusnya. Ketika ada orang yang sudah berkemampuan haji dan dia maksudnya berkemampuan itu dia sudah siap berangkat, sudah waktunya berangkat, tinggal berangkat aja, malah dia mundur. Dia nggak jadi berangkat bukan karena untuk yang syar'i, memang dia nanti aja lah. Jadi di dia sudah punya uang tapi nggak daftar. Sudah punya uang yang sebenarnya bisa langsung berangkat, nggak daftar, maka dia kan dalam proses seperti ini punya hutang kepada Allah, kan gitu. Jadi punya hukukullah. Kan ada istilah hukukullah, ada istilah hukukul adami. Kalau hukukullah seperti ini tadi, atau seperti zakat tapi belum membayar zakat. Kalau hukukul adami ya hutang dan sebagainya. Nah, ketika di situ dia sebenarnya sudah bisa berangkat, ya kan, waiting listnya sudah tidak waiting lagi, kan seperti itu. Tapi dia malah ya juga ada sangunya, ada bekalnya untuk melunasi dan sebagainya. Dia malah mundur sendiri, maka dia punya hutang kepada Allah. Kok delalanya belum sampai berangkat kok meninggal dunia, ini baru dikatakan wajib untuk dibadalkan. Paham? Wajib untuk dibadalkan dari apa? Dari uang apa namanya? Uang peninggalan si mayit, tirkah atau tarikah itu. Kalau kemudian nggak ada, kan punya tanggungan, ya beri tanggungan si mayit. Tanggungan si mayit, kalau ada keluarga yang mau apa itu namanya istilahnya sedekah untuk si mayit supaya bisa haji, membayar hutangnya kepada Allah tadi, nggak masalah. Beda lagi kalau memang sudah daftar tapi memang belum saatnya, sebab masih waiting list, terus kemudian meninggal dunia, maka nggak ada hukum, karena memang dia belum berkemampuan, bahasanya belum imkanul sair atau imkanul apa tadi istilahnya, imkanul masir ya, belum dimungkinkan dia berjalan berangkat karena masih waiting list. Kalau belum dimungkinkan berangkat berarti belum dikatakan mampu. Kalau belum dikatakan mampu berarti tidak ada kewajiban untuk membatalkan. Paham ya? Ada kewajiban membatalkan jika memang dikatakan benar-benar mampu menetapi syarat-syarat tadi. Kalau kemudian belum dikatakan mampu, sudah daftar tapi belum mungkin berangkat, maka di situ tidak ada wajib untuk dibatalkan. Kalau ingin dibatalkan ya boleh-boleh saja, tapi bukan suatu kewajiban. Ada lagi? Cukup? Kalau sudah cukup, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.